Muhammad bin Hadi As-Segaf dalam ucapannya, beliau menceritakan tentang keadaan daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Kita tahu bahwa beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sahib ratib yang mengarang daripada kitab ratib untuk kemudian dijadikan sebagai wirid penjagaan diri daripada berbagai macam gangguan, syaitan-kah, jin-kah, manusia-kah. Maka kemudian seseorang hendaknya membaca itu semuanya, karena semua itu diambil daripada hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, saya ini berharap bisa memberikan makan semua orang-orang penduduk Tarim sehingga tidak ada kelaparan di Tarim. Itu harapan mereka. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah, ingin diantara amalnya adalah memberikan sedekah kepada seseorang hingga tidak ada kelaparan. Dan ini semacam apa yang disebutkan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah it'amul ta'am. Termasuk daripada amalan adalah memberikan makan, bukan memberikan sedekah uang. Beda dalam hal ini. Dan semua baik-baik saja, tetapi sesungguhnya ada keutamaan dalam memberikan, pemberiannya adalah berupa makanan. Maka apabila bisa, ya kita memberikan, kadang berupa makan, kadang berupa uang. Ini satu hal yang sebagai jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau kemudian mengeluhkan keadaan kadang-kadang orang-orang ini terlalu kemudian beramai-ramai untuk mencium tangan beliau. Siapa beliau? Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Orang-orang di luar Tarim itu mengenal beliau, sangat mengenal beliau sebagai seorang ulama, sebagai orang yang saleh, sehingga banyak orang yang datang kepada beliau, lalu kemudian banyak mencium tangan beliau, sehingga ada dirinya merasa susah dengan keadaan semacam ini. Beliau kemudian waktu mengeluhkan itu kepada gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bas, beliau mengatakan gurunya, apa saya mau cegah itu sehingga orang kasih tahu nggak usah salaman dan lain sebagainya. Kata beliau, tidak, karena sesungguhnya ini adalah mengambil berkah, kata beliau. Ini mereka ini mau mengambil berkah kepada saya, dan sesungguhnya Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini adalah seorang yang agung, seorang yang mulia, sehingga silahkan dalam hal ini boleh seseorang untuk mengambil berkah. Nah, ikhwan rahimakumullah, mereka ini orang-orang yang saleh tidak merasa bahwa diri mereka itu lebih baik daripada yang lain. Kalau saja mereka itu merasa bahwa dirinya itu lebih baik daripada orang lain, hapus, itu bukan orang soleh. Itu yang harus kita pahami. Jangan kemudian ketika kita menyalami mereka, lalu mencium tangan mereka, mereka merasa oh diri mereka lebih baik daripada yang lain. Itu nggak ada, sama sekali tidak. Bahkan mereka itu sebagai guru, sebagai seorang syekh, tidak merasa lebih baik daripada muridnya. Anda bisa bayangkan, sama muridnya saja yang duduk bersamanya, itu mereka tidak menganggap diri mereka lebih baik. Kalau sampai menganggap lebih baik, ya kan satu hal yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Seorang menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada orang lain, itu namanya kesombongan. Habis sirna semua amal yang dikerjakan kalau punya pemahaman semacam ini. Maka ikhwan rahimakumullah, orang-orang yang saleh itu punya pandangan husnudzon kepada mereka semuanya. Ketika mereka cium tangan kepada orang-orang saleh tersebut, orang-orang saleh itu malah mengambil berkah daripada orang yang menciumnya. Itu yang terjadi. Jangan dianggap bahwa oh ya kita memang mengambil berkahnya, tapi orang yang solehnya itu mengambil husnudzonnya, prasangka baik orang-orang ini semuanya. Maka kita lihatlah Imam Abu Hanifah ketika dikatakan oleh orang-orang yang lewat di depan rumahnya, ini rumah orang yang tidak pernah tidur malam hari. Katanya Imam Abu Hanifah, saya ini sebelumnya ya tidur, sholat lail,
tapi karena ini ucapan dari orang-orang punya prasangka baik sama saya, ya Allah, jadikan prasangka baiknya mereka itu sebagai keyakinan. Jadikan benar-benar ya Allah apa yang menjadi prasangka baik mereka. Ya akhirnya setelahnya Imam Abu Hanifah nggak pernah tidur lagi malam. Jadi malah mengambil manfaat dari orang-orang yang meyakini kebaikan itu pada dirinya, bukan kemudian malah merasa dirinya sombong, malah merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Janganlah seseorang itu punya pemahaman semacam ini. Bahkan disebutkan beliau itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad adalah orang yang tidak dikenal di tarimnya, di kotanya tidak dikenal. Orang yang soleh itu semacam itu keadaannya. Apa itu? Gak dikenal malah di daerahnya. Orang yang daerah lain malah kenal datang. Maka akan disebutkan dalam kisah ini ada seorang ahli syibah berusaha untuk datang ke rumahnya Al-Habib Abdullah Haddad. Dia itu mampir dulu ke rumah temannya di Tarim. Lalu kemudian tanya, Al-Habib Abdullah Haddad itu biasanya keluar kapan? Siapa? Habib Abdullah Haddad. Dia nggak tahu. Orang Tarimnya nggak tahu. Oh, yang kamu maksudkan Al-A'ma, orang yang buta itu. Dia kan buta, nggak bisa lihat. Dikatakan buta. Oh, kamu nggak kenal Habib Haddad ternyata. Kalau nggak kenal, saya nggak mau duduk sama kamu. Pindah ke tempat yang lain. Kenapa? Karena memang semacam itu orang-orang yang saleh. Selalu kemudian menutup diri dari orang-orang yang sekitarnya. Maka kan dikatakan oleh para ulama apa? Orang yang soleh yang paling tidak percaya sama orang soleh siapa? Keluarganya sendiri. Ya. Orang soleh itu orang yang dekat kepada Allah, yang paling tidak percaya bahwa orang itu adalah orang soleh siapa? Keluarganya sendiri. Kenapa kok keluarganya sendiri? Nah ya keluarganya sendiri melihat dia lagi duduk, lagi makan, lagi ke kamar mandi. Ngapain orang saleh ini? Bagaimana bisa dikatakan orang saleh? Bukan orang saleh. Imam Al-Bajuri, ya, Imam Al-Bajuri itu adalah seorang ulama yang saleh. Yang paling tidak percaya siapa? Istrinya sendiri. Istrinya sendiri itu nggak percaya bahwa dia sebagai ulama sholihin. Dalam riwayat disebutkan beliau katakan, lagi kumpul ulama-ulama, dia pembicaranya. Ulama dahulu ini, ulama dahulu tuh wah sudah kaliber semuanya. Tapi bisa-bisanya Imam Al-Bajuri waktu itu sebagai pembicara yang kemudian mengalahkan mereka semuanya. Akhirnya mereka tunduk kepada Imam Al-Bajuri. Pulang ke rumahnya, istrinya itu selalu ganggu dirinya. Katakanlah istri aku, kamu nggak tahu saya itu tadi baru kumpul sama ulama semuanya dan mereka semuanya bisa saya kalahkan. Kamu nggak tahu bahwa saya ini juga seorang ulama sholihin, orang yang saleh, orang yang dekat kepada Allah. Karamah itu satu hal yang biasa, nggak mungkin. Ya. Istrinya kemudian mengatakan nggak ada, kamu kok kemudian bisa. Kalau kamu nggak mau lihat, saya bisa terbang loh. Kata suaminya, saya ini bisa kemudian ada satu karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Coba tunjukkan. Istrinya mengatakan semacam itu. Dia pun kemudian tunjukkan bahwa dirinya punya kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan istrinya. Setelah itu dia tampak terbang. Kata istrinya, terbangnya miring. Nggak ada itu. Kok enggak? Ya tampak. Itu sudah tampak karamah, istrinya nggak percaya. Maka akan dikatakan oleh para pepatah disebutkan yang paling nggak percaya itu keluarganya sendiri dari orang-orang yang saleh. Dan biasanya semacam itu. Al-Habib Abdullah Haddad kita lihat juga keadaannya semacam itu. Beliau sampai tidak dikenal di kota Tarim, tapi dikenal oleh orang-orang lain. Sampai Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi ketika bicara kepada teman-teman yang duduk selalu bersamanya, ini bagaimana ini? Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi dari Kota, dari luar kota Tarim. Orang-orang yang nggak ada yang kenal Habib Abdullah Haddad. Kata Habib Ahmad bin Zain, alhamdulillah yang kenal cuma kita saja. Yang kenal cuma kita saja. Kalau ahli Tarim sampai kemudian kenal Habib Abdullah Haddad, kita nggak bisa duduk sama beliau. Lebih baik kita saja yang datang sama beliau,
belajar sama beliau, bisa mengambil ilmu dari beliau yang luar biasa, karena beliau dikenal di luar tapi malah tidak dikenal di dalam kota tadi. Wallahu a'lam bishawab.